sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Priscilla Tafunao. Saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Pencabut di Medan. Di sini saya akan mengambil materi pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang. Pembuatan laporan perusahaan dagang mengikuti standar akuntansi yang berlaku, umumnya mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia atau standar internasional seperti IFRS. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan ini dapat dihasilkan meliputi: 1. Ada laporan laba rugi, 2. Posisi keuangan atau neraca, 3. Ada laporan perubahan ekuitas atau modal, dan yang terakhir laporan arus kas. 1. Laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, misalnya 1 tahun. Ia menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih. Untuk perusahaan dagang, laporan laba rugi biasanya disusun dengan format 1. Pendapatan, artinya meliputi pendapatan penjualan barang dagang. 2. Ada harga pokok penjualan atau HPP, artinya biaya langsung yang terkait dengan barang yang dijual atau harga beli ditambah biaya pengiriman ditambah biaya lain yang langsung terkait. 3. Ada laba kotor, artinya pendapatan dikurang dengan HPP. 4. Ada beban operasional, artinya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis, termasuk ada beban administrasi dan umumnya misalnya gaji sewa, utilitas, perlengkapan kantor. Kemudian ada beban pemasaran dan penjualan, misalnya iklan, promosi, komisi penjualan. Dan yang kemudian ada juga beban keuangan, misalnya bunga pinjaman. Yang kelima, ada laba sebelum pajak, artinya laba kotor dikurangi beban operasional. Dan yang keenam, ada pajak penghasilan, artinya pajak yang terutang atas laba sebelum pajak. Dan yang terakhir yaitu ada laba bersih, artinya laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Yang kedua, ada posisi keuangan atau neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, misalnya akhir tahun. Ia menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Aset atau harta artinya sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan. Aset ini dibagi menjadi 2, yaitu ada aset lancar, di antaranya ada kas, piutang, persediaan barang dagang. Kemudian ada aset tetap, di antaranya juga ada misalnya tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. B. Kewajiban atau utang, artinya kewajiban perusahaan kepada pihak lain, termasuk kewajiban ini dibagi juga menjadi 2, yaitu ada kewajiban lancar, misalnya utang usaha, utang jangka pendek. Kemudian yang keduanya yaitu kewajiban jangka panjang, misalnya utang jangka panjang atau semisalnya pinjaman di bank jangka panjang. Dan C yaitu ekuitas atau modal, artinya selisih antara aset dan kewajiban yang mewakili kepemilikan pemilik dalam perusahaan. Ketiga, ada laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Perubahan ini dapat disebabkan oleh laba rugi bersih, setoran modal, penarikan modal, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Ia dikategorikan menjadi 3 aktivitas utama.
Yang pertama, ada aktivitas operasi, artinya arus kas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis utama perusahaan. Kemudian, ada aktivitas investasi, artinya arus kas yang terkait dengan investasi dalam aset tetap dan sekuritas. Dan yang terakhir, ada aktivitas pendanaan, yang artinya arus kas yang terkait dengan pendanaan perusahaan seperti pinjaman dan penerbitan saham. Kemudian di sini ada proses pembuatan laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, artinya mengumpulkan semua data transaksi keuangan yang relevan selama periode pelaporan. Ini termasuk penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan, dan lain sebagainya. Kedua, ada pencatatan transaksi, artinya mencatat semua transaksi keuangan dalam buku besar atau general ledger sesuai dengan prinsip akuntan. Yang ketiga, ada penyusunan neraca saldo, artinya membuat neraca saldo untuk memastikan kesamaan antara debit dan kredit. Yang keempat, ada penyesuaian, artinya melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencerminkan transaksi yang belum dicatat atau yang memerlukan koreksi. Penyusunan laporan keuangan artinya menggunakan data yang telah disesuaikan untuk menyusun laporan keuangan utama. Misalnya ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir ada analisis laporan keuangan. Artinya menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan mengidentifikasi tren dan masalah yang perlu ditangani. Kemudian di sini juga ada tahapan pencatatan. 1. Identifikasi transaksi, artinya semua transaksi keuangan yang harus diidentifikasi dan dikumpulkan. Ini meliputi penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembayaran gaji, dan semua transaksi lainnya yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Sumber data bisa berupa faktur, kwitansi, slip gaji, bukti transfer bank, dan dokumen pendukung lainnya. Kedua, ada penggunaan sistem akuntansi. Artinya sistem akuntansi yang terstruktur sangat penting. Ini bisa berupa sistem manual atau buku besar dan jurnal, atau sistem akuntansi terkomputerisasi atau software akuntansi. Sistem ini harus mencatat setiap transaksi secara sistematis terintegrasi. Pengguna kode akun yang standar, misalnya sesuai dengan standar Chair of Account, penting untuk memudahkan pengklasifikasian dan pelaporan. Ketiga, ada penjurnalan, artinya setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum yang mencatat tanggal transaksi atau deskripsi transaksi, akun yang berpengaruh seperti debit dan kredit, dan nominalnya. Jurnal umum ini kemudian akan menjadi dasar untuk pembukuan selanjutnya. Yang keempat, ada pembuatan buku besar, artinya data dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar atau general ledger. Buku besar merupakan kumpulan akun yang mencatat semua transaksi yang memengaruhi saldo akun tersebut. Ini memungkinkan pemantauan saldo akun secara berkala. Kemudian di sini ada tahapan penyesuaian. Sebelum laporan keuangan disusun, beberapa penyesuaian mungkin perlu untuk mencerminkan transaksi yang belum dicatat atau transaksi yang memerlukan koreksi. Contohnya, pertama ada penyusutan aset tetap, artinya mencatat biaya penyusutan aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan untuk periode tertentu. Kemudian ada beban yang ditangguhkan, artinya mencatat beban yang telah dibayar di muka tetapi
baru akan digunakan di periode berikutnya, misalnya asuransi. Kemudian ada pendapatan yang ditangguhkan, artinya mencatat pendapatan yang telah diterima tetapi belum diperoleh, misalnya uang muka dari pelanggan. Kemudian ada persediaan barang dagang, artinya menyesuaikan nilai persediaan barang dagang di akhir periode atau perhitungan stok fisik. Kemudian yang terakhir yaitu beban gaji yang belum dibayar, artinya mencatat beban gaji yang belum dibayarkan pada akhir periode. Kemudian tahapan penyusunan laporan keuangan. Setelah penyesuaian dilakukan, data digunakan untuk menyusun laporan keuangan utama yaitu 1. Neraca saldo setelah penyesuaian, artinya memastikan kesamaan antara debit dan kredit setelah melakukan penyesuaian. Kedua, ada laporan laba rugi, artinya menghitung laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan dagang biasanya menggunakan format laporan laba rugi yang sederhana seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ketiga, ada neraca, artinya menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca harus selalu memenuhi persamaan akuntansi dasar yang sama dengan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang keempat ada laporan perusahaan ekuitas, artinya menunjukkan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu yang dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih, setoran modal, dan penarikan modal. Dan yang terakhir ada laporan arus kas, yang artinya menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Kemudian di sini juga ada pertimbangan hukum dan etika, yaitu pertama, kepatuhan terhadap standar akuntansi. Artinya, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau SAK di Indonesia atau IFRS. Kemudian ada akuntansi dan kendalian data, artinya data keuangan yang digunakan harus akurat dan andal. Semua transaksi harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan kejelasan, artinya laporan keuangan harus disajikan secara transparan dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir ada pertimbangan khusus perusahaan dagang. Persediaan barang dagang, artinya perusahaan dagang harus memiliki sistem yang baik untuk mengelola persediaan barang dagang dan menghitung harga pokok penjualan dengan akurat. Metode penentuan harga pokok penjualan yang umum digunakan adalah FIFO atau first in first out. Kemudian ada LIFO atau last in first out, dan average cost. Kemudian ada piutang dan utang usaha, artinya perusahaan dagang perlu mencatat dan memantau piutang dan utang usaha dengan cermat. Kemudian analisis rasio keuangan, artinya setelah laporan keuangan disusun, analisis rasio keuangan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Rasio-rasio seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas dapat memberikan informasi berharga. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata bahkan materinya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam.